ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. اللهم ارحمنا بالقرآن. Sauslihi sakor, akan memasukkan dia ke dalam neraka sakor. Wa madraka ma sakor. Tahukah engkau apakah neraka sakor itu? La tubki wa la tadhar, tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat bengis di sana. Ya bunda nanti bakal tahu bahwa neraka sakor ini diulang sama Allah ayat 26, 27. Nanti di bagian bawah juga Allah nanya lagi, masalah kekum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian jadi penghuni neraka sakor? Jadi ada jenis neraka yang disebut di sini. Sama Allah Subhanahu wa taala spesifik buat orang yang mendustakan, orang yang meremehkan Al-Qur'an, orang yang salah bergaul, yang tidak mau sholat. Nah ini neraka sakor. Dan kalimat sauslihi sakor, aku akan memasukkannya. Bukan malaikat langsung yang nyemplungin Allah. Jadi kalau kita diancam sama pembesar aja udah gemeter, apalagi nih langsung ngancam Allah. Aku sendiri yang masukin dia ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor, tahukah engkau apakah neraka sakor itu? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengulang statement dengan pertanyaan, artinya itu adalah pesan yang amat penting. Seperti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Seperti Al-Haqqah, wa mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Bentuknya sama tuh. Jadi kalau Allah mengulang kalimat statement yang sama, maka itu hal yang amat penting. Wa ma adraka ma sakor, tahu nggak neraka sakor itu apa? Muhammad. La tubqi wa la tadar. Dia nggak meninggalkan dan nggak nyisain. Pokoknya segala-gala habis. Kalau penduduk LA aja segala-gala habis, puyeng. Puyengnya nggak cuma mereka. Pemerintah juga pusing. Dan sampai sekarang masih belum selesai. Jadi kebakarannya.
Jadi mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau di dunia segala-gala habis, Allah buat itu membuat banyak orang nyesel, bertaubat. Nah, tapi kalau ini segala-gala habis, udah di sana tuh pusing. Segala-gala habis. Ayah bunda, ada juga orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji, orang yang zakat, segala-gala habis. Ada nggak? Ada. Pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabat, ada druna manil muflis. Tahu nggak orang yang bangkrut? Rasul bertanya pada para sahabat. Ini pertanyaan retorik. Al-muflisu fina man laysa lahu dirham wala mata. Orang yang bangkrut kalau menurut kami ya Rasulullah, orang yang nggak punya harta, nggak punya benda. Rasulullah jelaskan al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah man atabi salatin kada, wasomin kada, wazakatin kada, wahijjatin kada. Orang yang sholat, puasa, zakat, haji, walakin dorba hada, wasyatama hada, wa ada hada, wasafaka dima hada. Tapi dia suka nyakitin orang, mukul, mencaci, menggibah, ngambil harta orang, numpahin darah orang, zolim pada orang lain. Nanti di hari kiamat, saat dihisab, semua amal ibadahnya dikumpulin banyak. Lalu kemudian orang-orang yang terzolimi datang mengadukan kezolimannya. Lalu kemudian pahala-pahala ibadahnya itu dikasih sama Allah untuk nebus kezoliman dan kesalahannya pada orang lain. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis, ini yang disebut habis nih, yang disebut la tubki wa la tadar. Kalau habis pahalanya, maka kemudian diambil dosa-dosa yang setimpal dari orang-orang terzolimi itu, lalu kemudian disampaikan padanya. Summa turihat finnar, lalu kemudian dia dicemplungkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Itu yang disebut orang yang bangkrut dari umatku. Dari sini ayah bunda pelajaran bahwa kalau hubungan antar manusia nggak selesai dengan taubat, dengan sholat, dengan zakat, sedekah nggak selesai. Selesaikan, selesaikan sama kita di dunia. Kalau ada kezaliman yang kita lakukan, minta maaf. Dulu masih masih remaja, masih anak-anak, makan di kantin tempe 3 nggak punya satu. Kayak gitu-gitu itu minta dihalalin. Kalau bisa bayar, bayar. Kalau suruh bayar, bayar. Kalau kalau apa namanya sanggup untuk bayar. Kalau enggak, minta dihalalkan. Ntar sampai tuh di hari akhir. La tubki wa la tadar. Neraka sakor itu enggak nyisain. Malah apa habis. Lawahatul lil bashar. Dia itu ngangusin kulit. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Nanti ayah bunda cari itu hadis tentang orang yang bangkrut. Juga cari ya ayat tentang ada dalam surat apa nih? Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali hangus, setiap kali mateng kulit mereka. Badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti lagi kulit baru untuk mereka. Kenapa kulitnya diganti? Liyadzukul adab, agar mereka rasakan pedihnya siksa api neraka. Disebut sama Allah lawahatun lil bashar, khusus kulit, dan juga disebut
dalam surat apa ayat berapa tadi yang Uspo sebut itu. Ayo Bunda cari. Kenapa kok kulit? Oh, rupanya para dokter ahli medis memberitahukan bahwa syaraf itu Allah buat itu berada di kulit, dilapis keberapa nanti cari ya keterangannya. Jadi kalau kulit tersayat, kulit kebakar, rasanya itu sakit, nggak usah dalam-dalam. Sundut pakai rokok aja udah lompat gitu. Tapi kalau sudah kulitnya udah habis, udah langsung kena daging, itu disiksa udah nggak kerasa karena sensor sarafnya adanya di kulit. Jadi maha benar Allah ketika Allah kasih tahu bahwa siksa api neraka itu udah menghanguskan segala-gala. Nah, mobil khusus sakitnya itu ada di situ, ada di kulit. Lawahatul lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Dan di neraka itu ada 19 malaikat. Ayah bunda nanti cari itu dalam surat Tahrim. Bahwa takutlah kalian dengan api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sana malaikat-malaikatnya bengis, galak. La ya'sunallaha ma amaruhum, mereka nggak pernah bermaksiat pada Allah. Kalau Allah perintah mereka nurut. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka. Jadi kalau disuruh sama Allah, cemplungin dia, seret dia, masukin dia ke dalam neraka. Terus tuh diulang-ulang siksanya oleh malaikat. Ya Bunda, nanti semua kita bakal ngelihat malaikat. Kapan ngelihat malaikatnya? Ntar kalau lagi dijemput. Jemputannya terserah mau wannadhi'ati gharqa wannasitati nasta wassabihati sabha fassabiqati sabqa. Ntar tuh ngelihatnya begitu tuh. Kapan? Saat dijemput. Dan waktu ngelihat yang jemput tuh nggak tahu malaikatnya berapa. Satu kah, dua kah, tiga kah, atau berduyun-duyun kah. Tapi ngebayangin ya, Bunda, Jibril tuh bukan malaikat yang terbesar. Jibril itu penghuni. Jibril itu adalah Sayyidul Malaikah, penghulunya malaikat. Malaikat terbesar tuh siapa? Malaikat terbesar kita udah pernah bahas belum? Udah ya. Jadi malaikat terbesar itu ayah bunda yang menopang ars Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 8 malaikat penopang ars. Dan Jibril itu dalam surah An-Najm Rasulullah dikasih kesempatan melihat Jibril dalam bentuknya asli. Wa huwa bil ufuqil a'la. Ada di ufuk al-a'la yang tertinggi. Summa dana fatadalla, lalu dia datang mendekat pada Rasulullah SAW. Fakana qaba qausaini au adna, hingga jaraknya dengan Rasulullah cuma sejarak busur panah atau lebih dekat lagi. Fauha ila abdihi mau auha, lalu kemudian terjadilah proses pemindahan wahyu Allah Subhanahu wa taala dari Jibril kepada Muhammad Rasulullah SAW. Maza ghal basaru wa ma tagha. Nanti ayah bunda bakal ngeliat tuh mulai dari ayat 7 sampai ayat 16 atau 18 Rasulullah pengalaman melihat Jibril yang dahsyat dan enggak berbohong penglihatannya. Penglihatannya Rasulullah.
Hingga akhirnya Rasulullah mendeskripsikan Jibril itu waktu ada di ufuk tertinggi itu, yang dilihat Rasulullah memiliki 600 sayap. Dan satu sayapnya, kalau ditas gitu, dibuka satu sayapnya, maka barat dan timurnya bumi ketutup. Berapa sayap? 600 sayap. Satu sayapnya, barat dan timurnya bumi ketutup. Ayah bunda nanti cari itu hadis. Deskripsi Rasulullah tentang Jibril. Tapi nggak dikasih tahu tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nih yang 19 malaikat yang penunggu dan penyiksa di Sakor ini segede apa? Padahal nanti gedenya malaikat masih ada yang lebih dahsyat lagi. Yang itu Hamalatul Ars, penopang Ars Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya Allah juz 29, kalau Allah takdirkan, kita bakal sampai itu dalam surah Al-Haqqah. Kalau pengen kepo, ayah bunda cari itu. Penopang malaikat penopang ars Allah berapa orang? Berapa orang? Berapa malaikat disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Usbop pengen sampaikan kepada ayah bunda semuanya bahwa Jibril aja deskripsinya Rasulullah kayak begitu. Dan waktu lagi membahas tafsir Ibnu Katsir tentang Hamalatul Ars, Usbop ketemu keterangan dari Rasulullah bahwa Rasul bilang, menurut kalian itu apa? Ditunjuk kepada Rasulullah. Itu awan, ya Rasulullah, kata para sahabat. Di atas awan itu yang lebih tinggi apa? Itu namanya cumulus nimbus, kata para sahabat. Jadi awan yang lebih besar lagi, yang bisa terbentang. Bisa jadi di Malang hujan, sampai Banten hujan. Jadi gelapnya udah kayak begitu. Awan yang lebih tinggi lagi. Di atas itu apa? Kata Rasulullah SAW. Langit ya Rasul. Kata para sahabat. Dan kemudian Rasulullah SAW memberitahukan, ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Jaraknya dari bumi yang kita pijak sampai ke langit itu 71. Ada 73. Apa itu 71, 73? Wallah alam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Apakah 73 atau 73 tahun, 73 bulan, 73 apa tuh? Langit dari yang kita pijak sampai langit itu. Apa 73 detik kalau naik pesawat? Nggak tahu. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Di atas itu ada langit lagi, langit lagi, langit lagi, langit lagi, sampai langit ketujuh. Setelah itu ada air, kata Rasul. Dan jarak satu lapis ke lapis lainnya seperti itu, 71 atau 73, kata Rasul. Dan setelah itu ada lagi malaikat-malaikat yang penyangga ars. Ujung kakinya sampai pundaknya sejauh 71, 73 lagi. Dan setelah itu ars Allah Subhanahu wa taala. Nah ya Bunda, nggak bisa dihitung. Kemarin tuh ada video dari Pak Ari Ginanjar men-challenge AI untuk menghitung. Galaksi di langit pertama aja udah susah ngitung. Nanti mudah-mudahan ingetin saya mau share ke ayah bunda. Jadi AI kecerdasan buatan manusia yang disuruh ngitung aja nggak bisa. Apalagi itu. Dah, ini pelajaran buat kita bahwa malaikatnya penjaga arus gambaran dari Rasulullah udah kayak begitu tuh. Dan kapan bisa kita lihat ntar nanti di hari kiamat. Surat yang masih pengen tahu, yang pengen kepo ada dalam surah Al-Haqqah. Rasain.
bagaimana nanti begitu langit terbuka, nggak usah ngelihat kehadiran Allah, ngelihat langit terbuka aja udah merinding kita. Ngelihat malaikat penjaga ars aja udah nggak sanggup. Nah ini sekarang cuma disebut dalam 3 kata sama Allah Subhanahu wa taala ayat 30. Alaiha tis'ata asyar. 3 kata. Tapi ayah bunda nanti perhatikan ya bagaimana bahasa Allah di surat Al-Mudassir ini. Pendek-pendek gitu. Tapi Masya Allah itu kedahsyatannya luar biasa. Sa'uslihi sakur. Wa ma adraka ma sakur. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Dan buat orang-orang yang beriman, kalimat-kalimat pendek ini nancep tuh di hati. Udah sama seperti kalau kalau seorang kepala keluarga udah ngomong 1 kata, diam. Cuma 1 kata doang tuh, diam. Istri yang tadinya merepet, ngoceh, melutek, diam. Anak yang tadinya tantrum, diam. Nah sama. Sekarang kalimatnya Allah, tak, 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 tak. Pendek-pendek. Nggak usah bicara panjang-panjang. Karena aku sendiri, kata Allah, yang akan masukkan dia ke dalam neraka sekor. Dah, ayah bunda, mudah-mudahan semakin luas wawasannya, semakin indah menikmati ayat-ayat Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Yang kalau diomongin sama Allah langsung diam, ngikutin, taat, dan senantiasa ridho atas apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi